Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dianggren Sampulawa dengan NIM B1D12470. Kali ini saya akan membuat video pembahasan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Video pembahasannya yaitu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yuk masuk di pembahasannya. Nah oke, pada materi yang akan saya bahas yaitu tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, tinjauan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang kedua, asas-asas kewarganegaraan, yang ketiga, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan yang keempat, kehilangan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, dan yang terakhir, implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, pembahasan yang pertama tentang tinjauan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, teman-teman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan produk hukum yang mengatur segala hal terkait kewarganegaraan di Indonesia. Nah, undang-undang ini terdiri dari 46 pasal yang mencakup berbagai aspek kewarganegaraan, mulai dari asas-asas, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan, hingga ketentuan pidana terkait penyalahgunaan dokumen kewarganegaraan. Nah, adapun latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu antara lain, yang pertama, kebutuhan pembelaan hukum kewarganegaraan yang lebih responsif. Yang kedua, penyesuaian dengan perkembangan hukum internasional. Yang ketiga, penghapusan diskriminasi dalam penentuan status kewarganegaraan. Yang keempat, perlindungan hak-hak warga negara sesuai prinsip hak asasi manusia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang asas-asas kewarganegaraan. Nah, sebelum kita masuk, apa sih itu asas-asas kewarganegaraan? Nah, jadi teman-teman, asas-asas kewarganegaraan yaitu dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Nah, jadi dalam menentukan suatu kewarganegaraan dari seseorang, kita perlu nih menggunakan asas-asas kewarganegaraan. Teman-teman, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut nih beberapa asas khusus kewarganegaraan, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis, yang kedua, asas ius soli, yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, yang pertama, asas ius sanguinis. Nah, asas ius sanguinis bisa juga disebut dengan asas hubungan darah atau keturunan. Nah, asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Nah, contohnya, seorang anak lahir di negara Korea Selatan yang menganut asas sanguinis, sedangkan orang tuanya merupakan warga misalkan Indonesia, nah yang menganut asas lain, maka anak tersebut menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Nah, karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Jadi teman-teman, asas ius sanguinis ini sudah nih banyak negara yang menganutnya, yaitu yang pertama ada negara Indonesia juga, ada Cina, ada Jepang, ada India, dan Korea Selatan. Nah, kedua, asas ius soli. Nah, teman-teman, asas ius soli atau juga disebut dengan asas tempat atau daerah kelahiran adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat atau daerah orang tersebut dilahirkan. Nah, misalkan seorang anak dilahirkan di negara Inggris dan orang tuanya berkewarganegaraan Amerika, maka anak tersebut kewarganegaraannya itu mengikuti tempat ia dilahirkan, yaitu negara Inggris. Nah, jadi teman-teman, asas ius soli ini banyak negara juga yang menganut asas ius soli. Yang pertama ada Amerika Serikat, ada Kanada, Kamboja, Pakistan, dan Brazil. Nah, yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Nah, asas ini menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang yang sudah berusia 18 tahun ke atas dan wajib memilih kewarganegaraannya. Nah, yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, teman-teman, asas ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang belum dewasa, yakni yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah. Nah, contohnya,
anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran. Nah, misalkan ibunya dari Indonesia dan ayahnya dari Jepang, maka anak tersebut kalau sudah berusia 18 tahun harus bisa memilih kewarganegaraannya, bisa mengikuti ibunya atau mengikuti ayahnya. Nah teman-teman, kesimpulannya, yang pertama, asas ius sanguinis adalah asas yang paling umum digunakan di Indonesia. Artinya, kewarganegaraan seseorang lebih ditentukan oleh status kewarganegaraan orang tuanya. Nah yang kedua, asas ius soli. Nah hanya diterapkan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk anak yang ditemukan dan tidak diketahui oleh orang tuanya. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Nah, asas ini bertujuan untuk menghindari konflik loyalitas dan mempermudah pengelolaan administrasi kependudukan. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, asas ini diterapkan untuk memberikan fleksibilitas dalam kasus-kasus tertentu, misalnya anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda. Nah, selanjutnya pembahasan ketiga tentang syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur nih beberapa cara untuk menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, kelahiran, yang kedua, pengangkatan, dan yang ketiga, naturalisasi. Yang pertama, kelahiran. Nah, kelahiran ini ada beberapa aspek yang meliputinya. Yang pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibu warga negara Indonesia atau WNI. Nah, ini adalah cara paling umum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Anak yang lahir dari pasangan suami istri yang keduanya WNI akan otomatis menjadi WNI. Nah, yang kedua, anak yang lahir dari wilayah Indonesia yang status kewarganegaraannya tidak jelas. Nah, jika status kewarganegaraan orang tua tidak jelas, namun anak tersebut lahir di wilayah Indonesia, maka ia berpotensi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, pengangkatan. Nah, anak yang WNA atau warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat oleh WNI. Nah, anak asing yang belum berusia 5 tahun dapat menjadi warga negara Indonesia melalui proses pengangkatan oleh warga negara Indonesia. Ketiga, naturalisasi. Nah, ada beberapa aspek yang meliputinya. Yang pertama, berusia minimal 18 tahun. Nah, naturalisasi ini harus berusia minimal 18 tahun. Yang kedua, tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, naturalisasi harus memiliki masa tinggal yang cukup di Indonesia. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Nah, naturalisasi harus dalam kondisi sehat secara fisik dan mental. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia. Ya, tentunya ya, dan naturalisasi harus mampu berbahasa Indonesia. Yang kelima, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, naturalisasi harus mengakui nih dan setia pada dasar negara Indonesia. Yang keenam, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 1 tahun atau lebih. Nah, naturalisasi harus memiliki catatan kriminal yang bersih. Yang terakhir, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Nah, wajib membayar biayanya administrasi. Nah, pembahasan yang keempat yaitu kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, bagian ini membahas kondisi-kondisi di mana seseorang dapat kehilangan atau kewarganegaraannya dicabut. Nah, yang pertama, kehilangan kewarganegaraan. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika di sini ada beberapa aspek yang berikutnya. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Nah, jika seseorang secara sadar nih memilih untuk menjadi warga negara lain, maka kewarganegaraan Indonesia dapat hilang. Yang kedua, tidak menolak kewarganegaraan lain padahal diberi kesempatan. Nah, jika seseorang memiliki kesempatan untuk menolak kewarganegaraan lain namun tidak melakukannya, maka kewarganegaraannya sebagai WNI dapat dicabut. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin. Nah, jika seseorang bergabung dengan militer negara asing tanpa izin dari pemerintah Indonesia, maka kewarganegaraannya dapat dicabut. Yang seterusnya, secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Nah,
Jika seseorang secara sukarela bersumpah setia kepada negara lain, maka hal ini dapat menjadi dasar pencabutan kewarganegaraan Indonesia. Yang terakhir, turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negara asing. Nah, jika seseorang ikut serta dalam pemilihan umum atau kegiatan politik negara lain, maka hal ini dapat menjadi alasan pencabut kewarganegaraan. Kedua, pembatalan kewarganegaraan seseorang dapat dibatalkan jika, nah di sini juga ada beberapa aspek. Yang pertama, keterangan yang diberikan untuk memperoleh kewarganegaraan palsu atau dipalsukan. Nah, jika seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara memberikan informasi palsu atau memasukkan dokumen, maka kewarganegaraannya dapat dibatalkan. Yang kedua, melakukan tindakan pidana terhadap keamanan negara. Nah, jika seseorang melakukan tindakan yang membahayakan keamanan negara, maka kewarganegaraannya dapat dicabut. Yang terakhir, melakukan tindakan yang membahayakan kedaulatan negara. Nah, jika seseorang melakukan tindakan yang membahayakan kedaulatan negara, maka kewarganegaraannya dapat dicabut. Nah, pembahasan yang terakhir tentang implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita perlu tahu nih pengertian dari implikasi. Nah, teman-teman, implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Nah, yang pertama, implikasi hukum. Implikasi hukum ini ada beberapa. Yang pertama, kepastian hukum status kewarganegaraan. Nah, undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai status kewarganegaraan seseorang, sehingga mengurangi ketidakpastian dan sengketa terkait kewarganegaraan. Yang kedua, perlindungan hak-hak warga negara. Nah, undang-undang ini juga memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak warga negara, terutama terkait dengan hak dasar dan kebebasan. Yang ketiga, penghapusan diskriminasi gender. Nah, undang-undang ini menghapus diskriminasi gender dalam hal perolehan kewarganegaraan sehingga memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan.